Oke, selamat malam. Kita jumpa lagi dalam mata kuliah pemrograman berbasis open source. Ya, materi kali ini kita membahas tentang struktur data tuple yang ada pada Python. Ya, kita lihat pokok bahasan dalam materi tuple. Kita membuat tuple di Python, membuat tuple kosong, ya, dan singleton, ya, mengakses tuple, memotong tuple dan sebagainya. Sampai bagian terakhir adalah tentang sequence packing. Seperti yang kita tahu bahwa struktur data tuple ini merupakan struktur data yang dipakai untuk menyimpan sekumpulan data. Ya. Namun yang di sini yang membedakan adalah tuple ini bersifat immutable. Ya. Artinya tuple tidak bisa kita hapus, ya, tidak bisa kita ubah, namun bisa kita isi dengan berbagai macam nilai dan objek. Untuk membuat tuple itu simpel saja, Anda bisa menggunakan simbol kurung, ya, jadi tanda kurung seperti ini, ya. Atau tanpa menggunakan tanda kurung. Jadi kedua-duanya itu dianggap valid dan dianggap sebagai tuple, ya. Jadi boleh pakai tanda kurung dan boleh tidak menggunakan tanda kurung. Tapi menurut saran saya lebih baik Anda menggunakan tanda kurung saja, ya, untuk biar tidak bias, ya. Nah, untuk membuat tuple kosong, ya, itu Anda bisa membuat dengan inisialisasi, ya, ini kosong sama dengan misalnya kurung buka, kurung tutup. Ya. Kemudian untuk membuat tuple dengan isi sebuah satu item aja, item tuple, ya, tinggal diberikan tanda koma di sampingnya. Jadi misalnya 1 sama dengan isinya. Jadi isinya ini adalah item dari tuple. Nah, ini diisi dengan koma. Nah, kalau tanpa kurung, kita buatnya seperti ini. Nah, kenapa kita harus berikan tanda koma? Jadi kalau tanpa tanda koma, itu dianggap sebagai tipe data string. Ya. Jadi ini akan menjadi satu perbedaan. Oke, untuk mengakses nilai tuple, Anda bisa menggunakan indeks. Jadi ini konsepnya sama seperti pada struktur data list, yaitu menggunakan indeks yang dimulai dari 0. Ya. Nah, untuk membuat tuple, misalnya saya buat nih, ada sebuah tuple namanya nama, ya. Kemudian saya isi dengan nama-nama bahasa pemrograman. Ya. Untuk mengakses tuple, misalnya saya ganti ini, misalnya saya mau akses dari, untuk yang Python, ya. Python itu dari indeks 3, ya, 0, 1, 2, 3, ya. Berarti ini kita ganti jadi, ya, ini kalau kita running, hasilnya adalah Python. Kemudian, kalau kita ingin mengubah nilainya, ya, nah ternyata tuple ini tidak mengizinkan kita untuk mengubah nilai. Jadi kalau kita paksa untuk mengubah nilai, maka nilainya akan terjadi error, ya. Karena sifat dari tuple adalah immutable, ya. Sebagai contoh, ya, jadi ini saya ada sebuah tuple, kemudian kalau saya isi gantinya, ya, misalnya tes tuple, ya, nama 0 sama dengan tes tuple, maka nanti akan menghasilkan satu nilai error. Ya. Terus bagaimana solusinya kalau misalnya kita mau ganti isi nilai dari tuple? Ya. Anda bisa menggantinya dengan cara mengkonversi tuple menjadi list, kemudian Anda ubah datanya dari list, kemudian Anda konversi kembali menjadi tuple. Jadi mengubah tuple menjadi list, ya. Kemudian kita ganti nilainya, ya. Kemudian setelah udah kita ganti, baru kita jadikan tuple. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi kita mau mengganti isi nilai tuple ini, triknya Anda menggunakan list. Jadi Anda ubah dulu ke tipe data list, baru ubah ke tipe data tuple. Seperti ini. Ya. Kemudian operasi dasar pada tuple Python itu ada beberapa operator yang bisa dipakai, ya. Bisa menggunakan simbol plus, ya, ini untuk penggabungan. Kemudian repetition itu menggunakan simbol asterisk, ya. Contoh di sini adalah misalnya kita menggunakan len untuk menghitung panjang, ya kan, panjang dari tuple sama seperti di list, ya. Kemudian penggabungan, konkatenasi, repetition, membership, dan iteration. Nah, karena mirip dengan
ya. Jadi tuple juga sama cara kerjanya menggunakan slicing ya, indexing dan slicing. Jadi kita bisa menggunakan indeks ya di sini. Jadi kita masukin indeks. Kalau negatif berarti dia mengambil dari sebelah kanan ya, dan seterusnya. Kemudian untuk memotong tuple kita bisa menggunakan kurung siku ya. Jadi caranya sama seperti pada list ya, walaupun di tuple menggunakan simbol kurung bulat. Ya. Nah, ini ada contoh mengenai bagaimana kita mengambil potong slicing ya. Jadi slicing dari tuple ya. Jadi kita ada tuple buku ya. Nah, ini kita mau ngambil nama pengarang dan penerbit ya. Jadi kita gunakan slicing dengan indeks buku 1.23 ya. Nah, ini akan kita dapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian kita mengambil panjang tuple ya. Jadi untuk mengambil panjang dari tuple, Anda bisa menggunakan fungsi len ya. Jadi menggunakan fungsi len ya. Jadi seperti ini. Jadi saya misalkan ada tuple ya, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Minggu ya. Kemudian saya akan mengambil berapakah panjang dari isi dari tuple ini ya. Jadi tinggal gunakan function len. Kita hasilkan, hasilnya adalah 7 hari. Nah, ini ada beberapa fungsi built-in yang ada pada tuple Python. Ya, ada compare ya. Ini tidak tersedia lagi pada Python 3, jadi yang bisa dipakai itu len, max, min, dan tuple ya. Contohnya misalnya saya bikin sebuah tuple ya. A sama dengan ya, ini A sama dengan 20 ya, kemudian 30, 12, 5, 3, 9, 16 ya. Kita bisa mengambil max dari tuple ya. Max dari A. Bisa kita ngambil min dari tuple A ya. Nah, ini kita bisa ngambil nilainya. Jadi sama seperti konsepnya di dalam list ya. Kemudian misalnya saya mau mengubah ini menjadi list ya. List A. Nah, ini kita coba print A ya. Ini kemudian saya print A. Kita hasilkan. Oh ya, lupa. Ini saya jadikan B sama dengan list. Nah, ini. Jadi yang A ini adalah tipe datanya tuple, yang ini menjadi list. Ya. Nah, tuple juga bisa nested, artinya bisa bersarang, ada tuple di dalam tuple, jadi bisa kita isi dengan tuple. Contoh ya, saya punya tuple ini, nah ini kebetulan kita bandingkan dengan yang penggabungan ya, karena ini beda antara penggabungan dengan nested tuple. Jadi yang ini nested tuple, kalau ini penggabungan. Ini ada dua tuple, saya coba gabungkan, kita lihat hasilnya dengan yang model nested. Ya, seperti ini. Nah, kalau penggabungan, itu dia akan berada dalam satu tuple. Ya, sedangkan kalau dia nested, ada tuple di dalam tuple. Seperti ini. Nah, untuk pengaksesan untuk nested tuple, Anda bisa menggunakan indeks. Jadi menggunakan indeks. Nah, indeksnya itu seakan-akan kita bacanya itu dari baris dan kolom ya. Kita anggap ini baris ya. Kemudian untuk yang ini kita anggap sebagai kolom. Misalnya kita mau ambil Python nih. Oh, dia ada di baris ke-0 ya kan, karena dia di tuple pertama. Oh, kolomnya adalah kolom kedua, berarti kita buat kolom 02 ya. Seperti ini. Nah, hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, tuple nested-nya bisa berupa tipe data lain, yaitu list, dictionary, nilai boolean, objek, dan lain-lain. Jadi macam-macam nih bisa kita masukin ke dalam tuple. Kalau di contoh di sini, T itu saya masukin berupa list, kemudian bisa berupa
himpunan ya, dictionary ya, kemudian true ya, dan sebagainya. Kemudian ada konsep sequence unpacking, artinya tuple ini bisa kita pecah menjadi atau kita ekstrak ya, ibaratnya kita ekstrak dari tuple itu sendiri menjadi beberapa variabel yang kita masukin ya. Jadi misalnya gini, saya punya contoh web ya, itu terdiri dari 3 item tuple ya. Kemudian saya pecah ini menjadi beberapa variabel. Jadi nanti variabel ini akan menampung isi dari item tuple ini. Jadi ada ID web, ada nama, URL, dan sama dengan web. Nah, ini yang dinamakan dengan konsep unpacking sequence. Jadi kalau kita jalankan, ini akan masing-masing memiliki value tertentu. Seperti ini ya. Nah, di sini ada contoh untuk membalikkan tuple, ya ini bisa menjadi satu acuan, ya siapa tahu nanti ada ketemu kasus di mana kita perlu membalikkan tuple. Jadi ini ada tuple yang sudah berurut, kita mau balikkan tuple ini, ya tinggal kita menggunakan metode slicing. Seperti ini hasilnya. Kemudian kita juga bisa berlakukan untuk menukar 2 buah tuple, ya. Jadi tuple 1 dan tuple 2 kita bisa saling tukar isinya. Nah ini tinggal script inilah yang dipakai untuk melakukan tukar-menukar tuple, ya. Seperti ini. Nah, ini hasilnya. Kemudian ini saya berikan sedikit code. Ini biasanya Anda akan ketemu kalau ada kasus, misalnya kita mau melakukan sortir pada elemen kedua atau ketiga dan seterusnya di dalam sebuah tuple ya. Jadi ini ada tuple, pasangan tuple yang kita mau sortir elemen keduanya. Nah ini ada step yang biasanya bisa membantu meringankan Anda melakukan sortir ya. Jadi ini di sini menggunakan key lambda ya. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian di dalam tuple sendiri Anda juga bisa memanfaatkan perintah count. Count ini untuk menghitung item dari tuple yang muncul berapa kali gitu ya. Jadi Anda bisa menggunakan count. Ya, misalnya di sini ada angka 50 yang 2 kali muncul, saya count 50. Maka kalau dieksekusi hasilnya 2. Kemudian nih, untuk mengecek apakah semua item pada tuple ini hasilnya sama atau tidak, ini Anda tinggal menggunakan print all tuple. Jadi nanti akan didapat hasilnya adalah true. Oke. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan perihal materi tuple ya. Selamat belajar. Kita jumpa lagi pada sesi berikutnya.